Akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fajar Bapak Haji Cecep Saibuddin. Yang saya hormati para pembina, yakni Bapak Ustadz Haji Supriyadi, Bapak Ustadz Haji Noto Supriyanto. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Fajar, Bapak Haji Endang Hermawan. Dan juga segenap pengurus DKM Masjid Al-Fajar serta segenap pengurus Yayasan Al-Fajar yang saya hormati pula. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Fajar dan warga Taman Nastar umumnya yang pagi hari ini hadir dalam rangka halal bihalal dan juga serah terima jabatan Ketua DKM Masjid Al-Fajar serta Ketua Yayasan Masjid Al-Fajar. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Pagi hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah serta dilanjutkan dengan acara halal bihalal serta serah terima jabatan Ketua DKM dan juga Ketua Yayasan Al-Fajar. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga yang mulia, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, insyaallah sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Baik Bapak dan saudara sekalian, sebelum acara kita laksanakan, akan kami bacakan secara ringkas terlebih dahulu susunan acaranya, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga pengangkatan Ketua DKM Al-Fajar, yang keempat sambutan Ketua DKM yang lalu, bukan yang lama, yang lalu. Yang kelima sambutan Ketua DKM yang baru, dan yang keenam pengangkatan Ketua Yayasan Al-Fajar, dan yang ketujuh sambutan Ketua Yayasan Al-Fajar yang lama, dan kedelapan sambutan Ketua Yayasan Al-Fajar yang baru, dan yang kesembilan nanti tausiah dan doa, serta yang kesepuluh halal bihalal dan ramah tamah, serta yang terakhir yang ke-11 adalah foto bersama. Kalau dilihat dari random acaranya cukup banyak, mudah-mudahan selesai sebelum jam 12 siang. Baik, mari sama-sama kita awali acara kita pagi hari ini dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Al-hadini wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Haji Nunu Iskandar. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين خالدين فيها
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian Rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya adalah pengangkatan ketua DKM yang baru. Untuk itu akan dibacakan surat keputusannya oleh Bapak Haji Bambang Murtiasa. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pembina Masjid Al-Fajar Taman Aster, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Nomor SK 01 Al-Fajar 4 2025 tentang pengangkatan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar periode tahun 2025 sampai 2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pembina Yayasan Masjid Al-Fajar Taman Aster Perumahan Taman Aster Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan senantiasa selalu mengharap hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbang bahwa untuk memperlancar pencapaian visi dan misi Yayasan Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Aster, maka diperlukan organisasi yang solid, baik dan dinamis. 2. Pentingnya Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar untuk menjalankan organisasi agar berjalan dengan berkesinambungan. 3. Bahwa Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar terpilih merupakan Ketua Yayasan Al-Fajar Taman Aster. 3. Bahwa ketua terpilih telah didukung oleh mayoritas jamaah Masjid Al-Fajar, sesepuh, serta tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Taman Aster. 5. Ketua Yayasan Al-Fajar Taman Aster selanjutnya akan dipimpin oleh Haji Agus Joko Susilo. 6. Bahwa untuk keperluan dimaksud maka diperlukan surat keputusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Memperhatikan hasil keputusan rapat tim formatur pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 bertempat di Cafe Kopi Kenangan Taman Aster dalam rangka pemilihan dan penetapan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar periode tahun 2025 sampai 2028. Memutuskan mengangkat Saudara Haji Endang Hermawan sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Aster, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi periode tahun 2025 sampai 2028. 2. Struktur organisasi Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Aster akan disusun setelah surat keputusan ini diterbitkan. 3. Pengurus yayasan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Aster. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 19 April 2025, Pembina Yayasan Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Aster, tertanda Haji Supriyadi. Demikian SK yang kami sampaikan.
Terima kasih Pak Haji Bambang Murtiasa telah membacakan surat keputusan pengangkatan DKM Al-Fajar yang baru. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Haji Endang Hermawan dan pembina Masjid Al-Fajar Bapak Ustadz Haji Supriyadi untuk tampil ke depan untuk ucapan selamat serta penyerahan dan pengangkatan Ketua DKM yang baru. Dipersilakan Pak Haji Endang Hermawan dan juga Pak Ustadz Haji Supriyadi. Ya, akan disampaikan ucapan selamat serta penyerahan SK pengangkatan Ketua DKM yang baru. SK-nya. Ya, untuk diabadikan terlebih dahulu. Ya, akan diserahkan piagam penghargaannya oleh Dewan Pembina kepada Ketua DKM yang baru. Langsung. Ya, kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan berita acara pengangkatan Ketua DKM yang baru. Ya, demikian sudah disampaikan ucapan selamat kepada Ketua DKM yang baru dan sekaligus dilanjutkan dengan tanda tangan berita acara. Kita berharap mudah-mudahan kepengurusan DKM Al-Fajar yang akan datang tentunya lebih baik lagi dari kepengurusan yang sebelumnya. Kita selalu berharap begitu karena ke depan adalah banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan semua bisa terlewati dengan baik dan Masjid Al-Fajar tetap makmur sebagaimana yang kita saksikan di hari-hari ini, dan hari yang akan datang mudah-mudahan lebih makmur lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang aminnya kencang harus rajin sholat subuh datang ya. Baik, selanjutnya adalah pengalungan surban dan penyerahan piagam penghargaan oleh Dewan Pembina kepada Ketua DKM yang lalu sebagai ucapan terima kasih. Untuk itu kembali kami panggil Bapak Ustadz Haji Supriyadi untuk mengalungkan surban kepada Bapak Haji Cecep Saifuddin. Berarti habis ini sambutan ya? Sambutan. Karena ya seloncat begini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Supriyadi dan wabil khusus kepada Bapak Haji Cecep Saifuddin yang telah 2 periode membawa Masjid Al-Fajar lebih baik dari yang sebelumnya. Kita doakan mudah-mudahan menjadi amal jariah dari apa yang beliau lakukan. Tentunya kita berharap nanti lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, difoto untuk kenang-kenangan tentunya. Langsung sambutannya Pak. Sambutan. Baik, Pak Haji Cecep Saifuddin tidak duduk dulu, langsung sambutan ini.
Ya, biar agak langsing bangun, duduk bangun. Ya, sambutan Ketua DKM yang lalu Bapak Haji Cecep Saifuddin, dipersilahkan. Saya pikir biasa aja nih, nggak taunya deg-degan. Masya Allah, luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak melo. Saya buang dulu ininya napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para guru pembina Yayasan Al-Fajar, Bapak Ustadz Haji Supriyadi. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Bapak Haji Noto Supriyanto. Yang kami hormati Ketua Yayasan yang baru Bapak Haji Agus Joko Susilo. Yang kami hormati abang saya Bapak Haji Endang Hermawan. Alhamdulillah, beliau pada hari ini sudah ditetapkan sebagai Ketua DKM periode berikutnya, estafet dari kepengurusan yang lalu. Yang kami hormati para ustadz, para guru, para haji, para calon-calon haji. Yang kami hormati jamaah Masjid Al-Fajar, Perumahan Taman Aster, baik yang tinggal di Taman Aster maupun di sekitar wilayah Taman Aster. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir, bisa bersaksi atas kegiatan-kegiatan masjid. Utamanya pada hari ini adalah acara halal bihalal setelah agenda Ramadan yang sudah kita laksanakan, sekaligus serah terima jabatan kepengurusan DKM dan Yayasan Al-Fajar. Salawat wa salam kita aturkan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in wa tabi'in, dan insyaallah kita semua umat Rasulullah hingga yaumil akhir dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di masjid maupun yang di luar masjid yang mendengarkan suara siaran Al-Fajar pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sambutan pada pagi hari ini. Yang pertama, secara pribadi dan pengurus DKM periode 2019-2025, saya mewakili sangat bersyukur bahwa Allah telah menyampaikan kami, usia kami pada hari ini yang bertepatan dengan 2 periode kami amanah DKM Al-Fajar ditunaikan, 2019-2022
2022-2025 dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga atas bakti yang sudah kami laksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan agama. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kepengurusan DKM periode lalu yang kami pimpin, dimulai dari Dewan Penasehat Bapak Haji Noto Supriyanto, Ketua RW 07 aktif, Ketua RW 09 aktif, para imam Bapak Ustadz Haji Supriyadi dan Bapak Ustadz Haji Mulyana Al-Hafiz, budgeting Mas Purwandi Sarwanto, Mas Purwandi Sarmanto. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada struktur organisasi yang ada di bawahnya, Wakil DKM Bapak Haji Jailani, Sekretaris dan Bendahara Bapak Ian Suryanto, Bapak Selamat, Bapak Haji Mariono, Bapak Fadli Nasution, dan 11 bidang yang kami bawahi. Di antaranya TPQ Al-Fajar, Ibu Hajah Nana Nasution dan Kepala Sekolah, Ibu Haji Joko dan pengurusnya, tim Muslimah, Ibu Hajah Nasution, Ibu Anik Taufik dan pengurusnya, Bapak Faid, Bapak Haji Bambang di Ubudiyah dan pengurusnya, Bapak Rizdiana di pembinaan remaja, dalam hal ini Prima Al-Fajar, Pembina Al-Fajar dan seluruh putra-putri Prima Al-Fajar, Bapak Haji Teguh Widodo di Badan Amil Zakat Infak Turun Sodako dan pengurus-pengurusnya, Rumah Tangga Masjid Al-Fajar, Pak Muslih dan pengurus-pengurusnya, Bapak Haji Zain dan Bapak Asep di bidang pembangunan, Pak Dedi, Pak Ray, Pak Eko Martanto di peralatan dan IT, seksi keamanan yang bekerja sama dengan keamanan RW 09 adalah koordinator aktif yang saat ini oleh Pak Haji Miman dan pengurus-pengurusnya. Seksi dokumentasi dan humas adalah Pak Karyono, Pak Nur Hidayat dan seluruh ketua RT di wilayah Taman Aster. Ada 13 RT di bawah 2 RW 07 dan 09. Seksi Mas Agus Joko Susilo, Paguyuban Al-Fajar. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Tidak ada kata yang paling mulia pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas kerjasama rekan-rekan semua yang sudah menghantarkan 2 periode Al-Fajar sampai dengan pagi hari ini. Tidak ada balasan dari saya kecuali semoga Allah mencatat ini sebagai amal solih, menjadi bekal pahala kita, menjadi tabungan pahala kita kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya atas nama pribadi dan pengurus mewakili mohon dimaafkan atas segala hal yang tidak berkenan, yang tidak bagus, pencapaian yang tidak tercapai, program-program yang tidak kejadian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada seluruh jamaah Masjid Al-Fajar selama kami melaksanakan menunaikan amanah ini dari 2019 sampai 2025. Tidak terlepas dari sifatnya kami manusia yang alfa, yang lupa dan dengan segala kekurangannya, tentunya berharap semoga di kepemimpinan berikutnya oleh saudara kita Pak Haji Endang Hermawan ini bisa menjadi terjawab dan menjadi lebih baik lagi. Keempat, terakhir,
kepada abangku, saudaraku Bapak Haji Endang Hermawan, dan istri pastinya, karena sudah DKM tidak mungkin hanya suami, pasti istri pun menjadi ibu DKM dan anak-anak pun menjadi anak-anak DKM. Intinya saya mendoakan kepada keluarga besar beliau, semoga Allah senantiasa jaga kesehatannya, Allah lapangkan rizkinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan keturunannya menjadi keturunan soleh dan solehah. Kita doakan semoga beliau tetap bersemangat, tetap eksis menjalankan kegiatan DKM 3 tahun ke depan, bahkan kalau saya sampaikan 3 kali 2 tahun ke depan sampai 2031 harusnya. Jadi 6 tahun, bukan 3 tahun. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai sambutan terakhir di tempat yang mulia ini. Semoga ke depan DKM Al-Fajar, Yayasan Al-Fajar akan bisa jauh lebih baik, lebih bagus lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari saya ada yang lupa satu, Pak. Dari semua yang sudah saya sebutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada satu orang yang saya lupa sebutkan pada pagi hari ini, istri saya yang sudah mendampingi saya DKM selama 6 tahun lamanya. Semoga pun saya doakan ini menjadi bekal amal soleh di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima Amin. kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Cecep Syaibuddin telah menyampaikan sambutannya. Kalau bisa saya garis bawahi bahwa untuk berikutnya beliau tidak ingin ada bayangan kepilih lagi, karena diharapkan pengurus yang baru ini 3 periode. Tapi presiden aja nggak disetujui, mungkin DKM juga belum tentu disetujui. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua DKM yang baru, yakni Bapak Haji Endang Hermawan. Untuk itu waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati para guru, para ustadz, yang saya hormati para pembina Masjid Al-Fajar, yang saya hormati para ketua RT, Kura RW di lingkungan Taman Aster dan mungkin sekitarnya, ada juga dari Depsos. Yang saya hormati semua tokoh masyarakat, jamaah Masjid Al-Fajar. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmahnya. Nikmat pada pagi hari ini, subuh ini kita masih bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan yang insya Allah kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat buat saya untuk menerima amanah ini sebagai ketua DKM. Pak Cecep tadi sudah menyampaikan ya bagaimana beratnya ya menjalankan amanah ini. Yang pertama, saya khawatir sekali
ya tidak bisa menjalankan sesuai dengan harapan dari para pembina, para tokoh masyarakat dan jamaah. Untuk menjalankan amanah ini, untuk menerima amanah ini, saya pun sebelumnya bernegosiasi banyak dengan para pembina tokoh masyarakat, termasuk istri saya, ya, karena selain saya punya pengalaman juga, saya juga dapat banyak bocoran dari Pak Haji Cecep Saifuddin, ya. Jadi kalau pemimpin masyarakat sosial yang dilihat itu kejelekannya saja dan kebaikan memang dari Allah, ya. Tapi ini adalah tantangan buat saya dan keluarga tentunya, ya, karena sebelum Idul Fitri para tokoh masyarakat pembina DKM Masjid Al-Fajar datang ke rumah membawa tantangan para tokoh masyarakat. Waktu itu saya untuk menolak sangat sulit karena ini luar biasa, ya, sudah memberikan amanah ke saya. Saya berpikir jauh, ini adalah perjuangan. Ini mungkin jalan dari Allah kepada saya untuk bisa menambah amal soleh kita, amal soleh saya dan keluarga. Bisa jadi karena saya banyak dosa kali, ya, dengan adanya ini saya diminta untuk meningkatkan amal soleh seperti itu. Itu pikiran saya. Juga kita bandingkan dengan perjuangan-perjuangan di Palestina, ya, yang taruhannya bukan hanya waktu, bukan hanya kesempatan, tapi mereka taruhannya adalah nyawa. Ya, kalau dibandingkan dengan zaman Rasulullah, ya, jauh sekali, mungkin enggak, hanya jauh sekali, ya, jauh sekali. Ini adalah perjuangan, ya. Jadi insya Allah mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya terima amanah ini dan saya minta dukungan dari tokoh masyarakat, dari jamaah, supaya kita sama-sama bisa memakmurkan masjid ini. Ya. Masjid ini oleh pendahulu kita, oleh orang tua kita, senior kita, luar biasa perjuangannya untuk membangun masjid sebesar ini. Kalau saya hitung lebih dari 6 tahun untuk membangun masjid ini. Dulu kita masjid kecil di sana, bocor, atapnya sudah pada reot dan segala macam, tidak tertampung. Akhirnya alhamdulillah tokoh masyarakat, orang tua kita yang dipelopori oleh orang tua kita Bapak Haji Rahmadi almarhum, semoga beliau mendapat tempat dalam kubur. Bapak Haji Abbas dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya yang masih ada, ya, luar biasa perjuangannya. Ini adalah warisan atau titipan yang harus kita lanjutkan, mengisi, memakmurkan masjid ini. Apa yang bisa kita kontribusikan, walaupun nanti bukan jadi pengurus atau jadi pengurus, ya kita sama-sama perjuangkan agar masjid ini tetap makmur. Hadirin yang saya hormati, tentu untuk melaksanakan
amanah ini saya akan membentuk kepengurusan periode 2025-2028 kepada teman-teman nanti yang saya minta untuk jadi pengurus, untuk jadi pembina, mohon dengan keikhlasannya untuk sama-sama berjuang memakmurkan masjid ini. Dan juga mohon kepada keluarganya untuk bisa mengikhlaskannya, karena tentu untuk jadi pengurus ini ada waktu yang biasanya buat leleson, buat nonton TV, nonton bola, diajak pengurus untuk rapat pasti akan hilang atau berkurang, ya. Tapi insya Allah itu adalah jalan amal soleh kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada jamaah semua, mohon maaf ya, saya tidak bisa semua jamaah ini menjadi pengurus karena sulit untuk ngaturnya. Tapi tetap saya minta kontribusinya, masukannya ya, untuk kemakmuran masjid ini. Hadirin yang saya hormati, ya, tujuan tentu dibentuk kepengurusan DKM Masjid Al-Fajar ini bagaimana bisa meningkatkan kemakmuran. Kita semua sepakat bahwa masjid ini adalah sebagai pusat kegiatan beribadah, sebagai pusat dakwah, sebagai pusat untuk ukhuwah silaturahim. Kita bisa merasakan di sini di Taman Astar kita tinggal. Bayangkan kalau tidak ada masjid, sepi kita, ya mungkin tidak betah. Tapi dengan adanya ini kita bisa kenal, bisa banyak saudara dengan ada masjid ini, ya. Dan mudah-mudahan masjid ini sebagai jalan kita untuk meningkatkan amal soleh, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya mohon maaf dan pengurus nanti apabila dalam menjalankan amanah ini banyak kekurangan. Untuk itu juga mohon masukan dan koreksinya khususnya dari para pembina nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Endang Hermawan yang telah memberikan sambutan selaku Ketua DKM yang baru Masjid Al-Fajar. Kita doakan mudah-mudahan beliau serta pengurusnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengangkatan Ketua Yayasan Al-Fajar yang baru. Untuk itu akan dibacakan surat keputusannya oleh Bapak Haji Bambang Murtiasa. Dipersilahkan. Surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Fajar Taman Asr, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Nomor SK 02-Al-Fajar-4-2025 tentang pengangkatan Ketua Yayasan Al-Fajar Taman Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Pembina Yayasan Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Asr, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan senantiasa selalu mengharap hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, menimbang bahwa untuk memperlancar pencapaian visi dan misi Yayasan Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Asr, maka diperlukan organisasi yang solid, baik dan dinamis. 2. Pentingnya Ketua Yayasan
Al-Fajar Taman Asr untuk menjalankan organisasi agar berjalan berkesinambungan. 3. Bahwa kandidat terpilih telah didukung oleh mayoritas jamaah Masjid Al-Fajar, sesepuh, serta tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Taman Asr. 4. Bahwa untuk keperluan dimaksud maka diperlukan surat keputusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan. Memperhatikan hasil keputusan rapat tim hormatur pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 bertempat di Kafe Kopi Kenangan Taman Asr dalam rangka pemilihan dan penetapan Ketua Yayasan Masjid Al-Fajar periode tahun 2025-2028. Memutuskan mengangkat Saudara Haji Agus Joko Susilo sebagai Ketua Yayasan Al-Fajar Taman Asr Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. 2. Struktur organisasi Yayasan Al-Fajar Taman Asr akan disusun setelah surat keputusan ini diterbitkan. 3. Pengurus yayasan bertanggung jawab untuk mengelola melaksanakan kegiatan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Asr. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 19 April 2025, Pembina Yayasan Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Asr Haji Supriyadi. Demikian telah dibacakan surat keputusan tentang pengangkatan Ketua Yayasan Al-Fajar. Baik, selanjutnya akan dilakukan tanda tangan berita acara. Untuk itu kepada Bapak Agus Joko Susilo, Bapak Haji Endang Hermawan, Bapak Ustadz Haji Supriyadi, dan juga Bapak Haji Noto Supriyanto untuk tampil ke depan untuk melaksanakan tanda tangan berita acara. Silakan. Mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, baru jam 6. Ya. Mohon bersabar, nanti ada iya, siap. Iya, sekali lagi mudah-mudahan nggak sampai jam 12 ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pagi ini disiapkan sarapan pagi dengan menu yang istimewa. Untuk itu sangat disayangkan kalau sebelum acara selesai sudah pulang. Sekali lagi mohon bersabar Bapak Ibu. Kami akan percepat pelaksanaan acara ini supaya tidak terlalu siang. Baik, untuk Bapak Haji Endang Hermawan untuk tampil ke depan kembali akan dilakukan pengalungan surban oleh Ketua Dewan Pembina. Sekaligus akan disampaikan ucapan selamat tentunya kepada Ketua Yayasan yang baru, Pak Haji Agus Joko Susilo. Nanti akan bersalaman dengan Pak Haji Endang Hermawan. Terlebih dahulu dikalungkan surban kepada Pak Haji Endang Hermawan serta penyerahan SK kepada Bapak Agus Joko Susilo. Sana Pak. Ya, akan dilakukan pengalungan surban
sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Fajar yang lalu, yakni Bapak Endang Hermawan. Kita berharap untuk kepengurusan yang baru tentu mudah-mudahan lebih baik dari yang sebelumnya. Kita doakan semuanya dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sambutan. Iya. Alhamdulillah sudah dilakukan. Terima kasih Pak Ustadz Haji Subiradi. Selanjutnya kita percepat ya sambutan dari Ketua Yayasan Al-Fajar yang sebelumnya, Bapak Haji Endang Hermawan, untuk tampil kembali memberikan sambutannya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Karena waktunya terbatas, yang saya hormati para pembina Yayasan Al-Fajar, ya. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Fajar. Yayasan Al-Fajar dibentuk pada tahun 2023 bulan Oktober. Sejarahnya waktu itu karena di Masjid Al-Fajar ini kita punya sarana, yaitu bangunan dan tanah itu belum ada legalnya. Salah satu persyaratannya adalah dibentuk yayasan. Tetapi dalam perjalanan waktu itu yayasan proses pembentukan, alhamdulillah izin ataupun legalisasi terkait dengan bangunan dan tanah ini berhasil diterima dari pemerintah. Tapi tetap yayasan ini sangat penting buat kita sebagai warga perumahan Taman Aster, karena ini sudah legal. Legalnya sudah ada, dan yayasan ini menaungi aset, yaitu masjid dan tanah, bangunan dan tanah ini. Ya. Jadi ke depan yayasan ini harus tetap eksis buat anak cucu kita. Ya, kali ini sudah resmi, ya sudah terima sudah keputusannya dari Kemenkumham ya Pak, itu sudah kita terima seperti itu. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf apabila pada saat memimpin kepengurusan yayasan tidak begitu aktif, ya. Dan mudah-mudahan ke depan dengan ketua yayasan yang baru, yayasan ini bisa lebih eksis lagi dan bisa aktif lagi. Dan perlu sampaikan, di yayasan ini kita bentuk ya yang dipelopori oleh bendahara ya. Kita ada namanya apa Pak Pur? Tabungan akhirat. Ya. Kita bentuk tabungan akhirat ya, dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Ya, para donatur setiap bulan memberikan donasinya. Kita batasi donasinya itu 500.000 per bulan maksimal. Ya, kenapa? Ya, tujuannya apa? Supaya ini secara kontinu. Kemudian juga kalau ada yang bisa donasi 25.000, 10.000, 50.000, supaya gapnya tidak terlalu kelihatan, terlalu besar. Oh, ada yang malu dan sebagainya. Ya, walaupun di sini banyak warga Taman Aster yang bisa mungkin setiap bulan 3 juta, 5 juta, tapi tetap kita sepakat maksimal donasinya adalah 500.000. Ya, oleh karena itu mari kepada semua ya yang belum masuk kepada tabungan akhirat ya, mungkin di sini baru ada yang tahu ya, sama-sama bisa ikut di sana. Tujuannya apa? Ya, tabungan akhirat itu digunakan untuk membangun, memelihara
masjid. Seperti salah satunya di samping kita ada perbaikan tempat parkir, ada juga di depan ada kebocoran, kubah kita bocor, itu perlu dana. Ya, kalau kita mengandalkan dari kas DKM, kelihatannya sekarang ini agak kurang. Kalau dulu pada saat kegiatan sholat Jumat itu setiap minggu itu hampir 7 juta dapat, malah lebih. Kalau sekarang yang sholat Jumat di Al-Fajar ini lebih sedikit. Di lantai 2 pun nggak pernah diisi sekarang, karena sudah terpecah atau mungkin banyak ke tempat yang lain. Jadi oleh karena itu mari sama-sama ya kita ikut di dalam kegiatan donasi yang dimasuk ke dalam tabungan akhirat itu. Itu saja sedikit sambutan ya, dan kita doakan Pak Haji Agus itu bisa menjalankan amanah ini dengan baik untuk ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Endang Hermawan telah memberikan sambutan selaku Ketua Yayasan Al-Fajar. Selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Al-Fajar yang baru pada Mas Agus Joko Susilo, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil ladzil azim. Yang terhormat orang tua kita semua, Pak Haji Noto Supriyanto, Pak Ustadz Supriyadi, Pak Ustadz Mulyana, dan Pak Cecep, Pak Endang Hermawan, dan semua sesepuh RT dan RW aktif, dan juga jamaah Al-Fajar yang saya cintai. Sama seperti Pak Endang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini adalah sebuah amanah atau musibah yang sengaja diamanahkan kepada saya, yang memang cuma anak kecil, yang saya pikir amanah ini bisa terjadi karena orang tua saya cuma jalanin amanah beliau, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah buat orang tua saya, Pak Rahmadi Hadi Saputro. Jadi semua orang tua alasannya itu mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Dan ini adalah yayasan yang notabene nantinya akan menjadi memanajemeni semua keuangan DKM, dan ini alhamdulillah kali tahun pertama kita punya laporan pajak yang insya Allah akan kita laporkan di bulan April ini. Kita sudah punya PPH badan karena semuanya sudah berbentuk. Yayasan mohon dukungannya dan doanya buat semua teman-teman jamaah untuk bisa mengawasi juga apa semua yang terjadi di DKM. Jadi yayasan ini membawahi keuangan dari DKM yang dikelola oleh Mas Ian, TPQ yang dikelola oleh Bu Vita, dan tabungan akhirat yang dikelola oleh Mas Berlian. Saya berikan terima kasih buat semua, dan semua yang kalau stafnya insya Allah akan tetap ya, karena semuanya sudah jadi akte ya, nantinya akan segera diurus oleh Pak Haji Bambang. Minta tolong kerjasamanya, sekalian saya perkenalkan sebagai ketua yayasan. Saya punya jajaran sekretaris yayasan, ada Pak Haji Bambang Murtiasa, mohon maaf Pak D, kedua wakilnya Pak Slamet, dan bendahara satunya alhamdulillah Mas Purwandi bisa bantu saya, dan bendahara dua yang nantinya yang selalu bikin laporan Mas Berlian. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dan terakhir minta doa dan kerjasamanya untuk 3 tahun ke depan. Yang PR masih satu lagi, Pak Haji Endang
Sampai hari ini saya masih rangkap jabatan, saya juga ketua paguyuban. Pak Dekaryono sebagai sekretaris terima kasih, dan Bang Fadli sebagai bendahara, dan 3 orang yang di belakang yayasan, 3 orang di belakang paguyuban yang tidak kalah pentingnya, Pak D Wardi dan Pak Dedi, sekaligus driver dan pengelola ambulan. Yang terakhir Pak D Muslih, ini yang sampai dengan hari ini dari zamannya Pak Rahmadi menjadi penanggung jawab maintenance ambulan. Biasanya orang kenal saya kalau ada kematian saja, ketua paguyuban cari ambulan, termasuk Ustadz Munu kenalnya sama saya juga gara-gara telepon cari ambulan ya. Mungkin waktu itu belum kenal mukanya, cuma tahu Agus gitu ya Ustadz ya. Mungkin itu saja, juga sudah siang, mudah-mudahan diberikan kelancaran 3 tahun ke depan dan dijadikan amal soleh buat kita semua. Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji Agus Joko Susilo telah memberikan sambutan untuk sebagai Ketua Yayasan Al-Fajar yang baru. Kita doakan mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 2 poin lagi. Selanjutnya adalah, kalau saya bilang tausiah pasti bayangannya 1 jam. Kultum aja kali Pak Ustadz ya. Kultum dan doa oleh Bapak Ustadz Haji Supriyadi, dan nanti dilanjutkan dengan musyafaah bersalam-salaman dalam rangka halal bihalal. Nanti Pak Faid untuk mengiringi dengan sholawatnya. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ustadz Haji Supriyadi untuk tampil ke depan kembali memberikan tausiah buat kita semua sekaligus dengan doa. Dipersilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu sangat sempit, mungkin tidak ada 7 menit. Semua harapannya sama, ikan sepat. Yang pertama, setelah kita bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ucapkan selamat kepada Ketua DKM yang baru, Bapak Haji Endang Hermawan, dan juga kami ucapkan selamat kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Fajar yang baru, Bapak Haji Agus Joko Susilo. Semoga beliau berdua beserta istrinya Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan semangat dalam mengemban amanah ini, dan jadikan ini sebagai ladang amal solih, jangan jadikan sebagai beban. Kita maklum kemampuan manusia terbatas, harapan jamaah mungkin yang lebih, tapi kita punya keterbatasan. Maka serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, niat lillah, apapun hasilnya biar Allah yang menilai. Ada kekecewaan, ada kurang sepakat dan sebagainya, jadikan sebagai hal yang wajar, sehingga insya Allah tidak mengganggu dalam kita melaksanakan tugas ke depan. Yang kedua, kami ucapkan selamat pula kepada para ketua yang lama. Artinya selamat menikmati pahala yang sudah dirajut selama 6 tahun. Pak Jajab beserta istri, ngedumelnya ilangin. Udah berlalu mau diapain ya. Mudah-mudahan semua yang pernah terjadi yang tidak mengenakan, kalau Bapak Ibu sabar, bisa menjadi pelebur dosa-dosa Bapak Ibu sekalian dan melancarkan dan menambah kebaikan untuk keluarganya ke depan. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, niat kita sama di bulan Syawal itu, kita menyadari bahwa kita ini manusia yang Allah ciptakan dengan karakter yang berbeda, tipikal yang berbeda, sehingga menyebabkan emosionalnya pun berbeda.
sehingga memengaruhi dalam kita berinteraksi dengan sesama. Karena kita tahu bahwa Allah ciptakan manusia itu dari tanah, tapi struktur tanah dan unsur tanah, sifat tanahnya berbeda-beda. Ada tanah lumpur yang hitam, ada tanah kering. Bahkan candaannya, karena tanahnya berbeda maka sifatnya berbeda. Yang Allah ciptakan bercampur dengan tanah sengketa, orangnya mudah marah. Yang Allah ciptakan ada campuran tanahnya yang lumpur yang dominan, orangnya lembut. Ya. Bapak-bapak juga ada yang nanya, istri saya dari tanah apa ya Pak? Kenapa? Suka belanja. Oh itu tanah pasar mungkin. Maka dari berbagai macam unsur dan sifat tanah yang berbeda, maka muncullah karakter dan sifat yang berbeda-beda. Maka ketika berinteraksi dengan sesama, wajar timbul kesalahpahaman, timbul emosional, timbul hal-hal yang tidak mengenakan, sampai kadang-kadang timbul ucapan yang menyakitkan. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berniat dengan niat yang sama, apapun kesalahan teman kita di masjid ini, niatkan hari ini pula kita ikhlaskan, kita ridho, kita maafkan. Urusan mereka yang bersangkutan memaafkan atau tidak, itu terlepas dari kewajiban kita untuk memaafkannya. Oleh karena itu, insya Allah dengan kita berikrar dalam hati kita memaafkan semua saudara kita, khususnya di Masjid Al-Fajri ini, berapapun dan seperti apapun besarnya, insya Allah kita sudah berkurang beban dosa kita. Kalau beban dosa berkurang, insya Allah penyakit pun akan menghindar dari kita, tidak bersarang pada tubuh kita. Di antaranya itu. Ya. Oleh karena itu, mari Bismillahirrahmanirrahim kita niatkan memaafkan kesalahan saudara-saudara kita kepada kami, kepada kita, kepada saya, masing-masing mengatakan begitu di hari yang mulia ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Kami tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan menuntut sampai akhirat nanti. Maka kami ikrarkan dengan ini, ya Allah, terimalah ikrar kami untuk memaafkan kesalahan saudara kami kepada diri saya masing-masing. Siap Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Dengan demikian halal bihalal selesai. Tinggal nanti kita sempurnakan dengan musafahah. Setelah itu kita lengkapi dengan makan pagi bersama dengan menu yang istimewa. Apa menunya? Tidak dibocorkan supaya penasaran. Ya. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terakhir malah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, baik masalah syarat hijab maupun masalah yang lainnya yang itu baik, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan saudara kita, orang tua kita, Bapak Jinanto Supriyanto yang dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan dengan doa kita pagi hari ini Allah segera mengangkat penyakitnya, mengembalikan kesehatannya, sehingga bisa membimbing dalam kita melaksanakan kewajiban kita dalam hal yang berkaitan dengan kemakmuran dan kemaslahatan umat. Amin Allahumma amin. Marilah bersama-sama kita awali dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا الله يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Duhai Allah yang Maha Menatap, pada pagi hari ini kami sekelompok hamba yang kecil berkerumun dalam dirimu yang mulia ya Allah untuk melaksanakan acara-acara penting yang berkaitan dengan makmuran masjid dan rumah Engkau ya Allah. Untuk itu kami mohon padamu ya Allah, kawan-kawan kami yang terpilih menjadi ketua DKM, ketua Yayasan Masjid Al-Fajar ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, bimbinglah setiap langkah mereka ya Allah, bimbinglah pemikiran mereka ya Allah sehingga bisa bermanfaat dan bermaslahat kepada jamaah di Masjid Al-Fajar ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pendampingnya, istri mereka ya Allah, karuniakan kesabaran, karuniakan semangat, karuniakan keikhlasan ya Allah untuk mendampingi tugas dari suaminya ya Allah, sehingga ya apa amanah yang Engkau berikan kepadanya senantiasa bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin wa antum fi kulli amin bi khairin. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana